Para korban tersebut konon dibunuh dengan cara dipotong lehernya, lalu dibuang terpisah antara kepala dan jasadnya. What's up guys? Balik lagi bersama aku Ucok, dan kali ini aku akan membahas mengenai misteri hutan Cifor Situ Gede. Berlokasi di Jalan Cifor, Kelurahan Bubulak, hutan penelitian Dramaga atau dikenal oleh masyarakat dengan nama Cifor, ternyata memiliki banyak mitos juga misteri, mulai dari adanya makhluk tak kasat mata hingga keberadaan kereta kencana yang sering melintas dari area perkampungan menuju hutan. Kehadiran kereta kencana itu ditandai dengan suara lonceng yang mampu membuat merinding orang yang mendengarnya. Beragam mitos dan misteri yang menyelimuti hutan Cifor yang membuat banyak orang pintar semakin penasaran untuk langsung melihat kondisi hutan seluas 60 hektar tersebut. Salah satu kisah mistis yang populer di kawasan hutan ini adalah tentang sosok hantu kepala buntung atau tanpa kepala yang sering mondar-mandir di depan pintu masuk wisata hutan Cifor atau di sekitaran jalanan tempat manusia melintas. Menurut cerita yang berkembang, setan kepala buntung ini sering dikaitkan dengan sejarah bahwa pada zaman dulu terjadi pembantaian manusia dan dibuang ke area hutan ini. Para korban tersebut konon dibunuh dengan cara dipotong lehernya, lalu dibuang terpisah antara kepala dan jasadnya. Oleh karena itu, setan kepala buntung sering mondar-mandir mencari kepalanya. Biasanya, penampakan dari setan kepala buntung ini sering mondar-mandir di jalur hutan dengan kedua tangan seperti mencari sesuatu. Konon, jika ada orang apes yang berpapasan dengan setan ini akan bertanya di mana kepalanya. Selain setan kepala buntung, ada juga setan kepala raksasa, dan kalau cerita mitos yang satu ini diyakini oleh masyarakat bahwa setan kepala raksasa ini adalah korban begal yang biasanya dibuang jasadnya di hutan Cifor. Korban tersebut mati dengan hantaman di kepala. Bahkan sebagian kepalanya putus dan kepalanya bengkak ini diyakini karena busuk dan berusaha dipasang kembali oleh si setan. Salah satu budayawan spiritual sekitar, yaitu Sumpena Laksana, pernah memberikan info titik-titik di mana saja di daerah hutan Cifor yang kerap terdapat kemunculan makhluk gaib, seperti lokasi rumah tua di dalam areal hutan yang konon dihuni oleh makhluk astral berwujud wanita berbaju merah. Menurut Sumpena Laksana, di hutan ini banyak hal-hal yang mungkin sangat astral. Salah satunya di rumah Humpus, di mana terjadi banyak keanehan yang secara nalar lahir karena orang ketika melewati tempat tersebut pada malam hari mungkin bisa melihat hal-hal yang di luar dugaan. Di sini banyak hal yang tidak terlihat
secara kasat mata yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam rumah ini sehingga dibiarkan ambruk terbengkalai. Di tempat ini sering terlihat penampakan perempuan berbaju merah yang melewati jalan yang sering digunakan oleh masyarakat pada malam hari. Menurut Effendi, sebagai petugas kehutanan di wilayah ini, mengatakan dulu pernah ada orang yang mengejar wanita tersebut menggunakan kendaraan dari pagi sampai malam, namun tidak bertemu. Beng Chandra yang merupakan pemain sinetron yang pernah syuting di sana menceritakan bahwa ada kejadian mengerikan ketika sedang syuting, seperti sutradara meninggal akibat kecelakaan, sehingga jika mitosnya memang tempat itu angker karena yang namanya hutan sudah pasti ada penghuninya. Namun, di balik mitos dan misteri yang menyelimuti hutan Cifor, hutan penelitian Dramaga ini berbeda dengan hutan lainnya yang terletak di Bogor, seperti hutan kota Ahmad Yani atau Kebun Raya Bogor. Hutan Cifor sengaja dibuat pada tahun 1996 dengan tujuan sebagai hutan kota yang berisi beragam jenis pepohonan serta sebagai tempat penelitian terhadap keberagaman berbagai jenis tumbuhan yang ada di Nusantara, dan seiring berjalannya keberadaan pohon tua dengan ukuran besar, juga kondisi lingkungan yang gelap gulita ketika malam hari, akhirnya memunculkan beragam cerita mistis terkait keberadaan hutan tersebut. Sejarawan Chris Budiarjo mengatakan hutan Cifor sebetulnya adalah tempat penelitian Center of International Forestry Research yang dimulai tahun 1995-an sebagai hutan untuk penelitian internasional. Tetapi keberadaan hutan itu sebenarnya sudah lama sekali ada di kawasan Bogor. Dulunya, orang sekitar sering menyebut tempat ini dengan hutan Dramaga atau hutan Situgede. Banyak cerita mitos mengenai keangkeran hutan tersebut, meski saat ini sudah berkembang menjadi tempat wisata alam di Bogor. Petugas kehutanan Cifor, Effendi, menjelaskan sejarah di daerah ini mungkin dulu banyak kerajaan. Pada waktu zaman penjajahan, hutan Cifor kerap digunakan sebagai tempat berlindung pribumi dari serangan penjajah. Menurut beliau, penampakan hal gaib yang sering terlihat adalah seringnya melintas kereta kencana. Walaupun begitu, pada waktu hari libur, banyak juga pengunjung yang datang untuk berwisata di hutan Cifor tersebut. Mitos selanjutnya yang cukup terkenal di hutan Cifor adalah keberadaan sebuah kereta kencana yang sering melintas dari perkampungan menuju hutan. Konon, kehadiran kereta kencana ini ditandai dengan suara lonceng yang bisa membuat orang merinding untuk masuk ke hutan. Kabarnya, sejumlah warga sering melihat langsung wujud kereta kencana yang dinaiki oleh sosok putri keraton. Tetapi kereta kencana ini kemudian lenyap begitu saja ketika masuk ke hutan. Adapun kereta kencana tersebut secara metafisika masuk
ke dalam salah satu area pepohonan. Kereta kencana ini seperti delman biasa, tetapi menggunakan 2 kuda dan dihiasi ala keraton dengan tambahan lonceng. Suara alunan lonceng dari delman ini kerap mengganggu warga sekitar. Bahkan dulu pada malam hari sering terdengar sampai ke rumah warga sekitar, yaitu suara gamelan yang jika didengarkan terdengar jauh tetapi tidak terdengar dari jaraknya yang dekat. Saat malam tiba, keadaan hutan Cifor memiliki suasana yang berbeda. Kondisi yang gelap serta adanya pepohonan tua seakan menjulang tinggi ke angkasa yang makin menambah aura mistis di area tersebut. Belum lagi keberadaan makam misterius yang berada di bawah sebuah pohon tua yang katanya sering terlihat perempuan tua berbaju kebaya biru. Adapun makam tersebut merupakan makam seorang warga yang tertimpa pohon sampai meninggal. Menurut artis Julion Kunto, bahwa perkampungan yang notabene-nya masih percaya pada tahayul dan hal klinik dengan kemungkinan makhluk astral di daerah tersebut memang ada, ditambah lagi hutan yang tempatnya sepi dan lembab semakin memunculkan banyak cerita mistis di area tersebut. Masih di kawasan hutan Cifor, suatu danau bernama Situ Gede yang menurut cerita warga, di danau kerap muncul sosok buaya misterius menjelang malam. Pinggiran danau Situ Gede yang masuk ke dalam hutan Litbang Cifor terdapat Poponcol yang merupakan penampungan air dari hutan ke danau sekaligus mata air yang mengalirkan air ke Situ Gede, Setu Burung, dan Setu Panjang Carang Bulang. Menurut warga sekitar, ada cerita pernah sekelompok pelajar yang sedang melakukan kegiatan reuni yang salah satunya adalah pelajar wanita yang duduk di atas batu sekitar pinggiran danau tersebut dan melihat sosok buaya yang muncul karena merasa tersaingi dengan kecantikan pelajar tersebut. Oke guys, sekian cerita horor dari aku tentang misteri hutan Cifor Situ Gede. Gimana menurut kamu dengan cerita horor kali ini? Apa kamu juga pernah jalan-jalan ke hutan yang satu ini? Yuk, boleh komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya ide atau cerita horor yang lain, boleh banget juga ya komen di bawah atau kirim ke email yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru kita.